Kemudian peluang-peluang ini kita ambil agar kita mandiri dalam bidang ekonomi. Omong kosong, orang itu kalau mau berjuang, itu kalau tidak punya duit, jadi orang itu omong kosong. Kalau mau berjuang dia tidak punya duit. Akhir-akhir ini saya beberapa kali ke rempah-rempah Pak Jo, Mbah Jo, sama sego pitik buri provinsi. Mbah sapa itu? Bu sapa niku lho. Ini kula ora ngapusi, ora nambah-nambahi. Kula takok. Intine ngeten. Kanca-kanca dono rene ora. Iki jawab iki ngene. Bosok jenengan mboten nate mriki. Kanca-kanca belas mboten nate mriki. Termasuk Pak Robani jarene. Iya kan? Berarti kesimpulannya orang berjuang iku nek ora ana duwite omong kosong. Pak Rianto seorang sosok aktivis yang pintar golek duit. Ini bukan saya pamer bohong, bukan. Tapi saya ingin apa yang sudah saya lakukan selama ini, kemudian saya akan bukan pamer gitu, tapi ini kenyataan. Puncak karir daripada seorang aktivis sebenarnya kalau sudah bisa masuk di lembaga perwakilan. Perwakilan orang terima BPD, Badan per desa itu apa nih? Badan Permusyawaratan Desa, bukan DPR Kabupaten Kota, provinsi sih, moto-moto masuk DPR RI. Halo ya toh? Ini bukan saya mau pamer, tapi ini saya ingin membakar kawan-kawan semua agar punya satu semangat. Saya akan mengingatkan 3 pilar demokrasi yang secara umum itu diakui oleh banyak negara. Yang pertama, pilar yang pertama itu sektor pemerintahan. Tugasnya yang pertama membuat aturan. Kemudian yang kedua memberikan pelayanan barang dan jasa. Barang itu orang jalan jembatan macam-macam. Kemudian jasa ada KTP macam-macam itu yang kaitannya dengan jasa administrasi. Dan pilar yang kedua sektor swasta, tugasnya berinvestasi. Oleh karena itu saya selalu wanti-wanti, khususnya kawan-kawan di forum Jateng Gayeng, untuk bisa melindungi investasi. Jangan karena itu ada investor di Embirano anu kadang-kadang rewel, diancam ameh dianu. Jangan seperti itu. Jadi tugas kita bagaimana untuk mengamankan investasi. Sepanjang itu bukan investasi narkoba, itu harus kita lindungi. Kemudian pilar yang ketiga ini kita sektor masyarakat. Yang Pak Habib keluar dulu ya, mengganggu kita sama-sama dewasa paham aturan ya. Monggo lanjut Pak Diwan. Dari sektor masyarakat, sektor LSM, sektor NGO. Ya Pak dhewe. LSM karo kanca-kanca media, aktivis karo kanca-kanca media. Jadi oleh karena itu saya ingin antara LSM dan kanca-kanca media itu sedulur Sinoroweti. Loro-lorone atunggal. Suruh rupane podo, diwolak-walik ya podo, rasane ya podo. Itu saya ingin berharap seperti itu. Nah, saya ingin apa yang tadi disampaikan sahabat saya ini. Sekarang marilah kita bangkit dan bangkit. Di sekitar kita itu banyak peluang. Ya, mohon maaf, saya kemarin 2 kali ke Kalimantan Timur. Alhamdulillah sambutan kawan-kawan NGO, kawan-kawan masyarakat adat luar biasa. Di situ banyak peluang yang barangkali nanti bisa kita komunikasikan dengan semuanya di Jawa Tengah kaitannya dengan kebutuhan batu bara di
Jawa Tengah. Itu harus kita bangun. Harus kita bangun. Siapa yang harus punya gagasan? Ya kita. Politisi, pelaku politik. Ini makanya saya ingin kita harus menyiapkan calon pemimpin publik. Pak Rianto ini mempersiapkan, tapi jujur sebenarnya Pak Rianto itu tidak terlalu suka yang namanya kekuasaan. Demi Tuhan, kuasa itu abot, kuasa itu berat. Tapi bagaimanapun juga saya ingin membangun peradaban baru, kita siapkan. Walaupun jujur kadang-kadang kita itu dinyek, disepelekke gitu, penguasa menyek, karo arus menyek, karo media menyek. Wis aku meneng bae. Kalau kepercayaan saya, orang Jawa itu ada cokro manggilingan. Yo kapan-kapan nek isor apa aku tidak apa-apa. Ning Gusti Allah kan kudune kan tenang. Grek. Termasuk yang namanya bondo. Bondo itu ya giliran. Kalau masa kecil saya, orang tua saya aja tanah tidak punya, rumah tidak punya. Saya pernah daftar tentara dinyek karo tanggaku. Kowe nek ketompo tak ombe uyuh muga. Ora slamet itu. Ini dilalah aku ya ketompo daftar ke tentara, kudune aku pendidikan ning Klaten, kafalane ora tak nyangi kok. Waktu itu daftar polisi Katut. Tak lakoni 78 sampai 9 aku metu. Tidak, saya ingin membangun satu semangat seperti semangatnya Pak Joko Wahyudi. Beliau punya perusahaan farmasi ya, mohon maaf Pak, kadang-kadang kita rumah-rumah oke. Bagaimana manajemen internalnya, bagaimana mengelola hotel. Ya non sewu. Kalau nek cara napa? Cara apa yo? Apa yo lidik. Dan pengen ngerti kan lho. Tapi pendekatan Pak Joko di dalam mengelola perusahaan dengan hati. Pak Joko seorang yang komitmen. Makanya kalau diundang penjenengan, ketika saya bisa nyisih ke waktu, pulau sisih ke waktu. Betul. Saya orang yang selalu pendekatannya pendekatan spiritual, pendekatan dengan hati, pendekatan dengan keimanan. Jadi oleh karena itu, ini jujur, di dalam perjalanan saya mau nyalek lagi, hal-hal yang menurut logika itu ora nyoto, tapi menjadi kenyataan. Orang yang 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, keluarganya pernah saya bantu. Tiba-tiba ketemu aku, tiba-tiba bantu. Ini betul Pak. Dan masih banyak kejadian-kejadian yang menurut saya ini di luar akal sehat saya ditemukan. Ini jadi oleh karena itu saya hanya ingin mengajak yang hadir di sini besar pelaku sing apik, ora sah sing neko-neko. Lah kalau berkaitan dengan kepentingan berbangsa dan bernegara, berkaitan dengan APBD macam-macam, APBN dan macam-macam, ini negara. Saya berharap kawan-kawan ini juga menjadi kelompok ideologis, juga menjadi kelompok kepentingan. Tadi saya bisik-bisik sama beliaunya, karena waktu itu saya diundang sama di awal Pak Tafsir Unimus. Saya waktu itu sudah membuat 3 lembaga pendidikan pelatihan bahasa. Yang pertama Pancadharma, itu di Kayen Pati, itu khusus bahasa Inggris. Dan saya sudah mengirimkan beberapa anak sahabat saya sekolah di Kediri, di Pare, sudah kirim ke sana. Ada 6 bulanan udah kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, lembaga pelatihan Budi Utomo, pelatihan bahasa Jepang. Dan yang ketiga, lembaga pelatihan bahasa Korea. Kemarin saya buka pelatihan angkatan ke 39 kalau enggak 40.
itu pesertanya sekitar 200 orang seluruh Indonesia. Korea, seluruh Indonesia. Peserta didik yang sudah mengikuti pelatihan di situ kurang lebihnya sudah mendekati di angka 2000. Saya tidak dobol, ini bisa dicek di BP2MI di Budak Payung itu. Cek. Saya mau bangun kayak gitu bukan aku kepengen kuliah itu, bukan. Tapi ini sebagai satu pikiran-pikiran baik saya bagaimana untuk tadi yang panjenengan rasan-rasan. Dan saya melihat potensi Muhammadiyah itu begitu hebat. Termasuk setelah ketemu dengan Pak Tafsir, ketemu dengan Pak Edi Wuryanto, orang saya waktu juga tajak, temukan, saya sarankan kepada Pak Edi, dia punya beberapa lembaga pendidikan Muhammadiyah. SMK itu sak Jawa Tengah, jurusannya macam-macam komplit. Mulai dari perawatan, kebidanan komplit. Sedangkan peluang-peluang untuk bekerja di sektor luar negeri itu begitu luasnya. Dan juga saya sudah komunikasi dengan Mas Teguh. Mas Teguh itu RCTI ya? Nah itu juga sudah ditemukan oleh orang-orang Undip, kemudian juga sudah berkolaborasi. Dan hari ini alhamdulillah sudah punya PT, dan PT itu sudah punya SO. Jadi SO itu kalau perusahaan pengiriman tenaga kerja migran ke Jepang, itu perusahaannya harus punya itu. Ini prestasi-prestasi Gombal Mukio yang panjenengan termasuk orang-orang di dalamnya ini, Pak. Saya ingin kita pakai ke sana. Di situ itu potensi ekonomisnya tinggi. Kalau kerja di Korea, di Jepang, itu 1 bulan paling tidak gajian normalnya itu 25 juta. Kalau lembur bisa dapat 35 juta. Ini betul, dia sampai cek. Kemudian kejadian-kejadian orang kapusan mau kerja di Korea, di Jepang dan macam-macam terlalu banyak. Ini peluang-peluang yang bisa kita ambil untuk bagaimana menjawab rasan-rasan panjenengan. Kalau Bung Karno cerita berdikari dalam bidang ekonomi. Saya kebetulan orang yang, mohon maaf bukan saya pamer, saya itu anak ideologisnya betul Bung Karno. Makanya saya itu bekerja dengan ikhlas, membantu dengan ikhlas. Saya ingin, dan itu sudah sering saya tawarkan. Kemudian juga kawan-kawan di forum Jateng Gayem, itu di kawasan berikat itu banyak sekali peluang-peluang ekonomi yang kalau kita bisa masuk sekali, itu selamanya kita itu akan makmur. Ini saya ingin nanti teman-teman aktivis, teman-teman media itu bertemu nanti bagaimana cara merealisasikan lambeku ini. Gitu. Kita itu punya power kok, full power kok. Kita aktivis, kita duwe Muhammadiyah, duwe NU, duwe LDII, duwe Jahula, duwe macam-macam. Ini kekuatan kok. Yang penting kita itu jangan sampai mencari kesalahan orang. Kita itu normatif saja, dan normatif dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena ngumpul ke kerdus di kawasan berikat, itu duit gede sudah kok. Ayo marketnya nanti tak kalau nih sahabat saya yang pernah tak bantu di Kudus pabrik kertas. Lo ini bener. Jadi jangan dengan pola-pola hanya ormas tertentu kita lah, kita kalau mau kita iso full power kok. Gitu. Menurut saya bu forum Jateng Gayem itu demit we tunduk kok. Menurut saya loh. Gitu. Itu tunduk. Nah, saya berharap manfaatkan. Ya. Hari ini kita punya kekuasaan. Kekuasaan politik full power kok. Yang penting manfaatkan baik. Jangan yang melanggar hukum, jangan. Nah, makanya yo menurut saya orang selalu sinis dengan gerakan jalan lurus. Aku meneng ae. Aku ikhlas. Wis nyek lah apa-apa, ikhlas. Ikhlas.
Nah, alhamdulillah hari ini yang namanya gerakan jalan lurus itu sudah hampir di seluruh provinsi di Indonesia itu diminta saya untuk melantik. Itu benar loh. Hanya ikhlas. Kalau sampai berbicara persoalan-persoalan kejahatan pertanahan di luar Jawa, kalau itu di-manage secara profesional, udah gede kok. Dan orang tanggung-tanggung mandek urusan pertanahan itu. Orang nilainya 10 meter, bukan. Itu gede-gede. Nah, saya ingin kita itu nanti berkumpul dalam satu kebaikan. Yang pertama, kalau menurut saya, bagaimana kita secara ekonomi itu bisa mantap. Pengurusan ekonomi itu urusan kepentingan. Dan ketika kita ingin memperoleh kepentingan, itu perlu dijak guntukan. Itu menurut Pak Rianto. Nah, saya ingin apa yang menjadi prinsip saya ini diikuti. Untuk tidak melanggar hukum kok. Saya sejak dulu itu tidak suka melanggar hukum. Total. Moh. Dan prinsip saya itu tidak suka dengan yang namanya aku jaluk tulung. Saya moh dengan birokrasi apapun, saya itu anti untuk minta tolong. Saya orang normatif kok. Saya orang normatif. Nah, saya ingin peluang-peluang yang ada ini kita lihat secara jernih, kemudian kita melangkah. Bisa, bismillah bisa. Pak Rian, mohon maaf, sampai bisa menelisik LHKPN saya, silakan, dan diaudit sekomodilah itu silakan. Dan itu saya peroleh sebelum saya menjadi anggota DPR MPR. Ya silakan diaudit. Kalau perlu saya undang nanti di alun-alun atau di mana diundang, dari mana? Saya sanggup. Nah, saya ingin ilmu-ilmu dekat Pak Rianto itu bisa sampean ambil. Mumpung saya itu masih urip. Bener loh. Karena sama ya ngomong nek gune. Sampai kalau ke stasiun Tawang gitu. Rada wetane sithik. Nek sore truk dawu-dawu itu kan orang Demak itu. Gitu. Orang Demak dodol sayuran mulai berambang, kubis macam-macam dikirim ning Pangkalan Bung, ning Ketapang, ning Sampit. Itu duit. Itu temenan. Nah, saya ingin nanti perdagangan antar pulau itu kita hidupkan kembali. Makanya ini pentingnya visi seorang pemimpin. Bukan pemimpin kok karena cedak karo Mas Jumai dadi opo kok iku terane. Tidak seperti itu kalau menurut saya. Tidak. Ini bagaimana yang punya visi-visi yang memang rasional. Saatnya kita itu berpikir yang rasional. Kemudian potensi-potensi pertambangan yang gune Batang, yang gune Kendal, coba kita ambil peluang-peluang itu di Magelang, gitu, Boyolali, Klaten, Sleman, itu banyak sekali potensi itu. Mungkin di sekitar Penjenengan, Meranggen, loh, galian-galian saya itu banyak. Ayo ini kita ambil dengan baju forum Jateng Galian harus bisa. Harus bisa. Selama ini kita non sewu ya, tidak punya satu kepekaan. Orang-orang yang kayak begitu itu orang duwe apa-apa. Paling itu kerjasama. Lah alangkah indahnya kalau kerjasama itu yang menjadi motornya forum Jateng Gayeng ini. Saya ingin biar secara ekonomi nanti ono tambahan gitu loh. Itu sah kok. Sama tak kayak ilmu sepele. Zaman dodolan pasir di Semarang aja modalnya rakeh. Di Semarang itu satu truk yang model kalau diesel engkel itu kalau sampai Semarang sekitar 2 juta lah. Itu dari Klaten, dari Klaten. Ya didol yang gune kene itu payune 23. 2 juta 300. Iku isih dicolong 2 sampai 3 kubik. Minara, Bro. Kacing, Bro. Wah, Bro. Sini Pak Sekjen. Monggo. Sampingnya monggo.
Enggak, Pokok Pak Sekjen. Prap sini lah Prap. Ngobrol ini. Nanti moderatornya separuh Pak Widi. Ya, Pak ini Pak. moderator. Monggo. Yang penting tadi fotonya bisa lengkap. Ya. Bukan masalah fotonya. Alangkah indahnya kalau sing tak omongke wau, ini segera kita melangkah dan segera itu menjadi satu kenyataan. Tuh. Ini saksi fakta. Profesor Widi, profesor memang. Ketua IPAT, ketua ini. Gitu. Tapi nek ana masalah-masalah apa ning nggone BPN, sing rampungke Rianto. Lho iya lho. Iya lho. Sebelum Rianto menjadi anggota dewan lho. Lho ini benar loh ini saksi hidup. Bukan anak buahnya. Buahnya provinsi. Nah, saya ingin ini banyak peluang. Sampai bikin jasa dalam arti luas, ya jasa-jasa nanti di BPN tidak apa-apa. Yang penting sah secara hukum. Saya ingin mendorong kawan-kawan untuk produktif. Ini, mohon maaf, saya masih ingat betul waktu itu aku dipakake seorang brigjen polisi ya. Kan enggak Prof? Ya. Ya kan? Aku dihapusi, tak ikuti saja. Lu temenan. Ya, begitu tak lacak secara administrasi, akhirnya clear. Ini saksi fakta, bukan pelanggaran dan masih banyak lagi. Termasuk persoalan-persoalan yang di Jawa Tengah mungkin muncul seperti kasus Boyolali yang 54 tahun. Orang barbar. Benamu itu ya. Nah, begitu aku teko rono 2 bulan kemudian selesai. Lah saya ingin kita ke sana. Tepuk tangan. Calon Gubernur Jawa Tengah. Warga Juwangi terima kasih dengan perjuangan Pak. Kemudian si tonggone sampan sebenarnya masih ada. Ya, masih Yang guni wong cacat itu loh. Dan sampai hari ini orang tidak berani menurunkan belum selesai itu Pak. tuling, belum selesai. Enggak berani itu. Dan jane itu gampang. Kalau berani Pak berani itu. Itu jauh 2020 mungkin ya. 2020. 20 ya. Nah, belum dilantik. Wis kuwi keden-keden yo. Lu temenan. Ya ancam-ancam harus aku mau tukaran. Kowe rasa ngancam aku mau tukaran. Saya orangnya normatif. Dan kalau sampean alhamdulillah sekarang kasus Jogja kepala desa Catur Tunggal sudah menjadi tersangka Kejaksaan Tinggi. Condong Catur. Saya masih ingat betul ketika saya investigasi ke sana. Kemudian saya juga ketemu kakak BPN. Saya bangun opini-opini di Jogja, ini ada gerakan-gerakan karena sudah ditangani Kejaksaan Tinggi. Mohon maaf. Ilmu debit itu guyu-guyu wae. Kalau soal hukum acara, soal unsur-unsur pasal pidana Rianto yang melotong. Ketika orang itu sudah masuk dalam pidana, gampang santai. Nah, saya ingin ilmu-ilmu demit yang kita miliki bersama ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Peluang di sekitar kita itu banyak, mulai di kawasan berikat. Banyak sekali loh. Tanjung Mas ada kawasan berikat, Demak, Ungaran itu banyak, nanti takut Providi. Aktanya biasanya gawe DE. Ya toh? Saya juga ingin di forum Jateng Gayeng ini wis tak didik jare. Saya kira doan apa? Tak kon gawe PT kaitan jasa pengaman. Nah, ngadepi nek gone polisi ngono mundur aku udah tak keplak ndase. Ya toh? Eman-eman lah. Ketika kita punya perusahaan jasa pengaman, kalau perlu nek golek komisaris yang mantan jenderal ya iso, bintang 4 atau bintang 5 bisa. Yang penting itu niatnya yang bagus. Lah, saya nyuwun tulung apa yang saya sampaikan ini diambil. Jadi wong meh golek duit, itu jangan punya duit.
Ini rumusnya. Kalau sampean amen golek duit, tapi sampean nggawa duit, tak jamin sampean akan gagal. Tapi sampean harus bermodal dengan kejujuran, dengan kebersihan hati. Itu nun sewu, saya itu orang Islam yang Islam abangan. Kalau nek digegayuan, kabeh wis tak lakoni. Syariate tak lakoni, kalau nanti tak lakoni. Termasuk saya itu sudah sowan di Pak Ali Mufis, almarhum Pak Parto, Pak Bibit, Ganjar ya wis. Udah itu sudah makam Sunan Kalijogo. bukan Sunan Kalijogo. Sunan Ing. Makamnya mantan Gubernur Jawa Tengah itu hampir semua sudah tak tarani. Saridin, Pak. Saridin. Boleh Saridin Bisa jangkung. Kedah omahku. Bukan, ini artinya saya ingin ya selama ini kalau orang yang pengen karya punya tanya Gusti Allah ngersake lain kok. Nah, Ya, saya masih ingat betul 2 minggu sebelum saya dilantik ada seorang mantan kepala dinas pertanian di Pati ketemu neng Gunung Kudus, tiba-tiba ini aku dicedaki, aku wanita tuan, kowe ora bakal dilantik. Gue itu temenan Pak, aku yang jamu gampang, orang masalah soal jabatan. Padahal 2 minggu itu saya sudah ada rencana mau dilantik, aku meneng wae. Kalau ngomong ngono Pak. Dan yang ngomong itu tidak hanya 1-2. Ya, termasuk mungkin Profiti waktu itu sama-sama caleg yang ngomong ya ada. Saya seorang petempur sejati. Saya hanya bermodalkan dengkul. Nyatanya dipilih 36.757 orang. Dengkul Pak. Kata orang meyakinkan sebegitu banyak dengkul kembali. Saya ingin ini alam sudah bergerak. Sekarang kalau calon pemimpin itu surasa merangkai kata-kata. Nggak usah. Kowe gelem ya ngene iki, ra gelem ya wis. Aku tak menyampaikan visi misi. Makanya calon pemimpin urasa njaluk donga, urasa njaluk dukungan, urasa. Calon pemimpin yang menyampaikan visi. Ketika visi misinya itu sesuai dengan harapan rakyat, pilih. Kalau tidak sesuai yang dibentuk urasa dipilih. Nah begitu Pak. Makanya tim saya itu selalu mengingatkan saya, Pak, kowe juga mau ngono ah. Mosok kon ra pilih. Lah, ora selamat lho Mas. Rekaman-rekaman saya masih coba nanti diputar. Saya gitu. Ya begitu. Jadi sekali lagi kembali ke tema peran civil society dalam Tahun politik. tahun politik. Jadi tahun politik itu jangan kita maknai pemilu. Politik itu intinya ya ipoleksos budak hankam. Soal ideologi, soal politik, ya, ekonomi, sosial, budaya, hankam, plus ekonomi. Nah bagaimana di tahun-tahun politik ini kita maknai sebagai tahun kebangkitan kita sebagai nun sewu, bukan ini rasis ya, tapi saya lebih suka ketika era kebangkitan pribadi. Kalau versi Muhammadiyah yang saya baca bukunya Kebangkitan Pengusaha Pak? Muslim. Wah, itu ada bukunya itu bagus itu. Wah, Kebangkitan Pengusaha Muslim. Nah, bagaimana kalau kita yang hadir di sini? Nah, saya lebih suka dengan bahasa pribumi, Pak. Karena saya juga bersama Pak Joko Wahyudi di kepengurusan Himpunan Pengusaha Pribumi. Saya waktu Pak Imam Syafi'i Sugeng, saya itu selalu di belakang ngobrol bagaimana Pak Imam Syafi'i rebutan proyek pistol geletak neng meja. Oh itu guna hebat itu, seneng lo ngerti tenang. Jadi cerita rebutan ini gitu. Lah, saya kepengen mari sekarang kita sadar mengawali di tahun politik itu. Saya mengajak bangkit dan bangkit. Kekuasaan politik itu full power. Saya ingin nanti kawan-kawan segera membuat
lembaga-lembaga pendidikan digedheke. Kan tadi diarahkan ke pendidikan pelatihan bahasa Jepang, bahasa Korea di Semarang. Itu SDM-nya lebih banyak. Ya, sampean boleh alumni apa itu? Alumni Udinus bahasa Jepang, sastra Jepang, barang itu banyak, Pak. Jadi ini mohon nanti untuk bisa diambil satu peluang, nanti segera bikin badan usaha, nanti kemudian dari sisi-sisi yang lain dilengkapi. NU kalau Muhammadiyah iso bangun gede di semono. Iku akeh-akeh punya duit hibah mungkin. Sedekah loh. Lho lah iya toh. Bukan hibah ini sedekah nggih. Termasuk sedekah negara nggih. Iya toh? Lho lah iya. Apakah kita tidak bisa? Sangat bisa. Oh saiki iki sing penting ono badan hukume. Ya toh? Ono NPWP-ne dan ono macam-macamnya. Wis kenal karo Rianto dhewe menang. Kemudian apa? Ini mohon maaf loh, Bu. Mohon maaf loh, Bu. Sekarang saya ingin membuka apa ya? Ingin membuka wawasan-wawasan baru. Oke. Saya ingin kita buka, kita gabung bareng. Oke. Kira-kira nun sewu. Pikiran-pikiran sederhana Pak Rianto itu kalau dilaksanakan akan membawa kebaikan secara ekonomi apa tidak? Ya. Gimana? Saya ingin segera. Ya. Golek tanah sing nganggur mungkin gone Pemdandi nanti dienggo depo pasir. Lho kudu ngono. Ya. Ya. Kok nek padane butuh modal sithik, duit itu karo gone Pak Joko tak silai sik. Lho iya toh. Sarapan sih ya. Ngomong duitnya tepi ya. Saya ingin komitmen di pertemuan sore ini. Ini komitmen. Anu Pak Sekjen itu benar TA saya. Jadi TA deh, kalau Mas Edi TA saya. Itu tak kon temu karena dia harus setia dengan saya. Bensasi yo. Kapolsek. Bensasi yo gue bayaran. Nah saya ingin profiti. Bayaranmu 2 bulan. Nanti bisa kene ben kutuntulan pasir. Selamat ayo. Terima kasih Pak. Ya. Selamat ya. Ini iya. Itu nanti biar untuk modal. Enggak, saya ingin tidak hanya teori. Ya, nanti ingin. Lah, nanti ketika bulan berarti 1 berapa? 20 ae lah. Alhamdulillah datang gayeng datang 20 juta kamu kita yang kayak dulu ben berkah ya. Enggak apa-apa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Berkah amin. Amin. Buh bener Bu ora. Saya kok guyu. Di rumah ya. Buh bener Bu ora. Dulu lagi daftar. Ada Dulu cerita. daftar. Konon. Dr. Edi Nur Sasongko. ketika dia kursus komputer di Jalan Erlangga, jadi listriknya tahu digantol PLN. Pernah cerita, bener enggak itu? Pernah nggih? Ingin orang-orang seperti itu sebagai mentor kita, sebagai contoh yang baik. Bisa, kita pribumi harus bisa. Ayo, pokoknya saya ingin bar pertemuan ini besok melangkah, kemudian badan-badan usahanya wis ono, kemudian nanti kalau tidak salah di sekitar Pudak Payu kan ada tanahnya PJK atau siapa nanti dengan forum Jateng Gayeng. Ya. Saya ingin nanti kemudian potensi tambang di Kendal di Batang itu kata Meranggen Aki. Coba nanti di JNK. Nanti saya yang membantu. Itu tugas kita bersama ketika kita berbicara tahun politik. Politik kok jadi maknai sapa sing meh dadi presiden, sapa sing meh nyambut bukan. Menurut saya lho ya. Menurut saya. Dan aku yo ora omong tok. Aku dibukti kok.
Saya punya bukti kok. Nah itu hanya modal dengkul. Tapi nyatanya aku ya iso, jangan saya pulang. Saya kalau aset saya punya lah. Dan itu bukan naik korupsi, bukan naik ngapusi, bukan. Saya kerja betul. Bener. Dan saya ingin ilmu ini nanti dikembangkan. Termasuk nanti Prof diajari caranya piye tutulan lemah, piye caranya. Loh iya. Sekarang golek tanah-tanah sing bermasalah. Nanti tak udarane. Sing penting jangan kepengen menang. Banyak kok wong duwe barang warisan belum diselesaikan, masih iki tulung diurusi. Engko maro ya ora apa-apa. Ini temenan lho. Nah, saya ingin nanti peluang-peluang ini diambil ya. Nah, saya ingin rekomendasi yang mau saya sampaikan ini nanti segera direalisasikan. Yang pertama, jasa pengaman. Kemudian nanti bagaimana kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada di kawasan berikat. Kemudian tipu pasir. Kemudian buka jasa dalam arti luas. Ya. Kuliah denek BPN paling gampang, bro. Dan itu sah. Tak kayak ilmune. Ya, tak kayak ilmune. Itu sah, bukan melanggar. Sekarang orang-orang yang punya masalah pertanahan itu pegah, ameh urus secara normatif. Nah kita bantu. Jadi saya itu bisa membantu persoalan pertanahan dari Sabang sampai Merauke. Tak jamin. Beberapa asetnya keluarga cendana itu ngurus sertifikat 4 tahun neraka. Begitu tak tontonan ini saya langsung WA karo sekjen karo menteri kamu ganti. Nah saya ingin yang begini manfaatkan. Jadi biar kita lebih lebih bisa maju. Sebagai contoh, Imam Syafi'i itu modalnya dengkul. Cerita karo aku biar dodolan minyak lho, mikul lho. Imam Syafi'i kalau bisa begitu. Lah kita aktivis, kita media. Ilmu itu duwe kok. Karena kawan-kawan yang di media, kalau di lingkungan penjenengan lihat pengadaan makan minum di SKPD itu akeh kok. Jaluk. Lho jaluk kan ya perlu gontokan, Bos. Ya, cocok. Nek kowe memang hanya pola-pola ngono gak. Tabrak. 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 Yang penting jangan melanggar hukum dan kerja yang baik. Cocok. Lho iya toh? Iya. Ya. Makanya Kuasai tanah besok. loh, enggak apa-apa. Buat GCL. Enggak apa-apa. Ya. Kalau GCL secara kelembagaan saya melarang GCL boleh bantuan, Pak. Ya, betul. Saya larang. Secara kelembagaan saya ingin GCL malah bantu. Oh ya. Benar, Pak. Saya enggak. Kalau sekjen GCL kan bantu. Ya, Pak. Jadi, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan ketoke di luar tema. Jadi nek sesuai tema ya pinter wong kiai politisi nek pidato ahli. Ya kan? Pidato ini paling-paling kan pembukaan, isi penutup toh. Ya. Itu berarti ana disusun tema ini gampang ning nek ora ono Manfaatnya. endingnya men gopok. Nggih toh? Ya. Oke, tepuk tangan buat Pak Haji Haryanto. Nuwun nyuwun sewu kesuwen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya narasumber kedua. Nanti terus kita tanya jawab. Terakhir door prize. Untuk nanti kisi-kisi dan penutupan termasuk kisi-kisi dan gizi. Sing penting gizi nih. Gizi buruk ra iso kene Mas Ruben. Ya, terima kasih. Tadi udah cukup disampaikan oleh senator kita DPR RI yang luar biasa paling ganteng. Ya. Jadi saya hanya akan membacakan tadi itu kan ada kalimat dari Pak Rianta. Tidak hanya sekedar menyusun kata-kata, tetapi ketika beliau berbicara saya menyusun kata-kata. Sate unto dipangan wong Arab. Marem toh. Wonge rupane ganteng.
Mas Rianta semakin mantap, Wah. cocok jadi gubernur Jateng. Kon baleni saya ya. Ini sate unta dipangan wong Arab. Wongi rupane kanthi ganteng. Mas Rianta semakin mantap, cocok jadi gubernur Jateng. Beli kerudung di toko Robani. Kita dukung program Kiai Robani. Programnya apa? Menyantuni janda-janda. Ya. Kacak. Ke Purwodadi beli genteng. Prof Widi semakin ganteng. Tambah Saya 6. lama nggak ketemu beliau, kok tambah 6 gitu. Iya, tambah Jojo ono tambahannya yang ketiga dan keempat gitu. Dan ini masih Pak Joko Wahyudi ini masih belum bisa nyalip Prof Widi karena nggak punya nyali beliau. Walaupun duitnya akeh tapi Pak duit nyali. Jadi saya masih ingat kata Prof Widi, wa ing khiftum ala ta'dilu, itu diartikan yen siro jilid. Yen siro jilid siji wae. Berarti bagi yang suami-suami ini punya satu istri, bagian daripada wong jilid-jilid. Ya, jilid. Ya. Air kendi diminum Mas Darmawan. Pak Joko Wahyudi sangat dermawan. Ormas kalau di Jateng ini pokoknya nek ketemu Pak Joko Wahyudi gayeng pokoknya gitu. Sambal korek Lombok Ireng semakin semarak bersama Jateng Gayeng. Ya, terus itu aja tugas saya. Yang penting dengan kalimat yang pertama tadi. Ya, cocoknya dari gubernur Jateng. Ya, alhamdulillah saya ini di Kota Semarang bersama Kiai Robani, bersama Prof Widi Handoko terkait dengan gerakan anti maksiat, maki. Bahkan kita ini gerak itu kurang lebih sejak tahun berapa ya? 2012, 2000 ya. Nah ini alhamdulillah ada anggota dewan kita yang terhormat. Kita sebagai pelaku pergerakan kan isone mung bengak-bengok tok. Ibaratnya tukang azan itu azan ping 5 sedino nggak datang itu nggak ngefek. Tetapi coba kalau itu polisi yang manggil 3 kali nggak datang, jemput paksa kan. Berarti betapa power kekuasaan itu lebih penting daripada hanya sekedar aktivis atau juru adzan atau juru ngaji. Maka betapa penting kalau kita itu ada sinergisitas antara aktivis pergerakan dengan pemangku kekuasaan. Nah, apalagi ini temanya seperti ini, kita sebentar lagi itu aktivis ormas itu akan seksi dan laris. Didatangi para calon-calon, para kandidat-kandidat yang tadi berbeda dengan Pak Rianta tadi, yang tidak butuh doa dan tidak butuh dukungan dan tidak minta dukungan, tetapi akan menunjukkan kinerja, akan menunjukkan karya, akan menunjukkan gerakan-gerakan filantropi yang selama ini telah dilakukan. Nah, di sekitar kita ini sering kali kita itu aktivis ormas itu dimainkan Pak Rianta. Kita itu dipermainkan. Contohnya nih gue Kiai Robani sana darah genuk ya. Itu ada penyakit masyarakat berupa togel gitu ya. Itu ketika diopiak-opiak, bahkan ada gerakan ngaji indelapak togel. Ngaji tapi ning lapak togel. Itu ketika itu mungkin diberesin seminggu 2 minggu, tapi nanti ketika wis ayem 1 bulan berikutnya buka lagi. Dan nampaknya APH tidak punya kemampuan dan tidak punya nyali, tidak punya keberanian untuk memberantas itu. Walaupun ketika itu ada gerak minggir tabrak. Itu ada kalimat seorang direktur di Reskrim Polda Jateng, gerak minggir tabrak.
Tapi buktinya ini sampai malam ini, hari ini, detik ini, saya dapat laporan perkembangan judi togel itu di Semarang. Wah, luar biasa. Marah lagi. Maka ini perlu ketegasan, perlu kegalakan para politisi-politisi yang sudah punya power seperti Pak Rianta ini harus ya menyuarakan juga. Nah, ya. Ini kudu ditanggapi. Ya. Hari ini ada ormas NU, ada ormas Muhammadiyah, ada LDI, ada Polja Tegal. Ketika ini bersatu, masalah itu monggo lanjut. Ya. Terima kasih. Kemarin kami dari Dai Kamtipmas kumpul itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, dan itu langsung ketemu dengan Kapolrestabes. Tapi nyatanya juga ya jalan-jalan saja, baik-baik saja. Karena apa? Ternyata yang di lapangan ini tidak punya power alias kalah dengan ini. Maka ini butuh kekuatan yang tingkat lebih tinggi, tidak hanya level ormas tingkat kota atau level ormas tingkat Jawa Tengah, tapi tingkat nasional itu juga perlu kita dorong. Kita ingin meneh. Iya. Sekarang bikin forum ormas Jateng. Sekarang menyampaikan pendapat di Istana Presiden. Ya. Pemberitahuan sih nek ngene Baintel Polri secara normatif. Begitu kok surat kok kirim menit Pak Presiden perintah Kapolri. Siap, nanti pakai GAMI. Nah, Mas Jawi ya, kita sudah punya forum namanya GAMI, bukan poligami ya, tapi GAMI, Gerakan Anti Maksiat Indonesia. Sebagai penasihat adalah beliau Prof. Widi dan beliau Pak Rianta. Oke, nanti tinggal kita eksekusi bagaimana kita maju ke istana. Siap. Nah, siap kan? Siap. Nanti kita ke istana, disiapkan armada oleh Pak Rianta, kita bareng-bareng sekaligus kita rihlah dan ziarah. Nah, nanti kita datang. Ya, siap. Jadi saya kira inilah yang saya sampaikan bahwa betapa pemilu besok ini sebenarnya ya tadi sepakat ya, tidak kita yang namanya kepentingan politik itu kan tidak hanya besok pemilu 2024, tetapi perjalanan-perjalanan yang lebih luas ini juga adalah bagian-bagian daripada hal yang perlu diperjuangkan. Karena kalau mengutip tadi hadis Ustadz Ulin tadi ya, yang doa tadi siapa? Ya, Ustadz Ulin Nuhai itu kan. Man kana lahu mal falyatasaddaq bimali wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwati wa man kana lahu ilm falyatasaddaq bi ilmi. Iki di dalam satu ruang ini ada di tiga-tiganya. Man kana lahu mal, ada pengusaha Pak Wahyudi. Man kana lahu quwwah, di sini ada Pak Rianta, kekuasaan. Man kana lahu ilm, di sini ada Prof. Widi. Nah, ini tinggal bagaimana nih nanti kita bisa bersinergi bergerak untuk Semarang, Jawa Tengah, Indonesia yang bermartabat, dan bagaimana kita bisa berkiprah yang nyata. Jadi tidak hanya pemilu 2024 yang kita bicarakan, tapi pasca pemilu itu bagaimana dan kelanjutan NKRI ini bagaimana, karena kita ini diambang, kalau tidak hati-hati itu diambang adu domba dengan politik identitas yang pemaksaan, walaupun ini debatable terkait dengan definisi politik identitas. Kalau misalnya orang tanpa identitas apa iso dikenal kan gitu. Tetapi politik identitas yang seperti apa yang saat ini lagi dipaksakan dan berorientasikan saling menjatuhkan, saling adu domba, saling fitnah, hoax dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sudah bermunculan dengan adanya calon yang sudah ada ini saling fitnah itu, wah luar biasa. Potongan-potongan video itu sudah luar biasa sekarang bermunculan. Boki video tahun piro, bo video ini karo sapa? Delala jegagi saya itu lagi salaman tok karo cewek ayu misalnya ya. Terus baru kuwi di framing digawe videone seolah-olah iki apa kepalane Jumai, tapi awake wong sing lagi udoh misalnya kan. Nah ini kan sekarang wah luar biasa canggihnya. Maka dari itu peran ormas yang luar biasa. Kalau saya di kota Semarang ini ada kurang lebih kan sekitar 400 ormas.
380 ormas yang tergabung di dalam Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu di Kesbangpol Kota Semarang. Itu pun belum bisa segayeng Jateng Gayeng ini ya. Artinya memang banyak sekali ormas-ormas yang di bawah itu yang sifatnya pragmatis. Urung-urung pokoknya golek sing penting iso kanggo mangan gitu. Jadi kalau saya juga belajar dari Prof Widi, ojo kesusu golek jenang. Nah, tapi piye carane kita memperbaiki jeneng. Ketika jeneng kita ini baik, maka insya Allah jenang itu akan mengikuti. Tetapi kalau orang itu keburu golek jenang, maka jenenge ketutupan jenang sehingga hilang. Begitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bukan saya mau pakaian ngomong, bukan. Kalau ngomong oke, itu ada hal yang hari ini menjadi sangat prinsip, sangat penting. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, calon presiden dan calon wakil presiden itu berkewajiban menyampaikan visi dan misinya. Dia mau nyalon jadi presiden dan wakil presiden. Saya berharap di forum Jateng Gayeng ini secepatnya membuat satu rumusan-rumusan yang nanti disampaikan kepada calon-calon presiden. Kalau saya secara pribadi sudah punya beberapa pemikiran-pemikiran, khususnya yang saya kaitkan dengan kemandirian bangsa. Jadi mandiri dalam bidang ekonomi. Contoh persoalan tambang. Tambang itu kalau di Galian Serana apa-apa nih. Tapi kalau di luar Jawa potensi emas, potensi nikel dan macam itu duitnya duit gede mas. Makanya kemarin pelantikan gerakan jalan lurus Kalimantan Timur itu di hotel mewah. Konon menurut kepanitiaannya itu entah 150 juta lebih Pak. Ya, saya ingin pikiran-pikiran politik apa Jateng Gayeng nanti itu dibuat satu tulisan, nanti disampaikan kepada semua calon presiden. Kalau memang kita berharap pada satu misal saudara saya Pak Ganjar Pranowo, ya sampaikan pikiran politik itu. Karena apa? Ben arahnya itu cetok. Ketika nanti seseorang itu terpilih menjadi presiden, kita itu cetok. Lah saya berharap pikiran-pikiran politik kita di situ juga terangkum juga berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang ada di pikiran-pikiran kita. Ini saya berharap secepatnya Pak. Saya berharap secepatnya karena ini banyak persoalan-persoalan yang di sekitar kita. Contoh, ini sepele saja. Hari ini yang namanya kontraktor secara nasional, saya akan mengatakan ini bangkrut semua. Ini karena yang salah sistem. Nah, saya ingin ini menjadi salah satu pikiran-pikiran Jateng Gayeng yang mewakili kawan-kawan dunia usaha jasa konstruksi di seluruh Indonesia. Ini saya tahu betul kondisinya pemborong sih bener itu bangkrut. Tapi sistemnya tidak diperbaiki secara baik lah. Saya ingin nanti ini dibuat satu pikiran strategis. Kemudian juga berkaitan dengan persoalan tambang. Hari ini yang namanya yang boleh memanfaatkan tambang itu kuasa pertambangan. Itu hanya perusahaan-perusahaan besar. Di situ banyak asingnya. Ini kita harus prihatin. Okay. Mungkin yang lain-lain terkait penyelesaian honor apa yang berkepentingan masukkan di dalam aspirasi Jateng Gayeng atau mungkin masyarakat yang lain agar ini menjadi satu keputusan politik nanti. Termasuk dulu janji politiknya Pak Jokowi peningkatan di dalam pemilihan SDM itu
itu Pak Jokowi itu setiap tahun memberikan satu BLK komunitas 1.500 Pak. Nah saya ini tadi yang saya sampaikan itu nanti bisa menjadi pikiran-pikiran kita. Kemudian segera melangkah dan melangkah. Saya kira tambahan saya itu matur nuwun. Oke, tepuk tangan untuk terakhir monggo Prof Widi untuk menyampaikan visi, misi dan gizinya terakhir. Ditutup doa biasanya Prof Widi ya. NU. Oh iya, NU. Oh wes di sini Pak Joko. Apa ya Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the point. Civil society itu adalah civilism, artinya peradaban. Jadi kalau kita bicara civil society itu sebenarnya kalau di Indonesia kan itu komunitas masyarakat kota. Kenapa kok bisa kota, desa enggak? Karena yang dianggap mengikuti peradaban itu kalau dalam konteks ininya kota. Padahal sekarang itu masyarakat kota itu orang beradab. Artinya itu banyak masyarakat kota yang dalam konteks peradaban itu kurang ya. Kurang. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan hanya sebuah istilah. Tapi yang disampaikan Prof itu betul. Dari wong kotanya Kasih mic Pak Robeni. Saya WNA Turki. Betul itu. Saya itu WNA Turki. Wonogiri asli turunan Kidul. Pondoknya mana Prof? Ya artinya gini, saya Wonogiri ditugaskan nyalon di Pati dapat 32.000, di Lembang dapat 17.000, 50.000. Dengan Pak Rianto banyak saya yang jadi Pak Rianto, itulah nasib namanya. Gitu ya kan? Tapi sesungguhnya Pak Rianto itu dapatnya 105. Kok tahu saya? Tapi saya nggak buka-bukaan. Nomor 2 kalau nggak salah. Saya sudah tahu. Jadi kalau pemilu tadi betul Pak Rianto. Pemilu itu sebenarnya kita itu kan hanya kalau istilah Wonogirinya dikempongi. Tahu nggak dikempongi? Tahu. Itu boli. Dikempongi. Ya. Jadi saya itu justru khawatir sekarang ini. Khawatir Pak Rianto ini dikerjain lagi yang kedua. Kalau dulu Pak Rianto itu sebenarnya nomor 2. Saya tahu suara itu dan datanya ada dan saksinya ada, namanya Kiai Haji Robani. Karena dia yang saya cari datanya. Saksi bisu. Dia betul nih. Ini enggak betul. Jadi saya diam-diam itu sama Pak Kiai itu nyari datanya Pak Rianta. Loh ini berarti sahabat kita, kawan kita dikerjain ini. Tapi ya karena dikerjain tadi, apapun yang terjadi justru Pak Rianta dan Ananda putrinya Pak Rianta oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ditunaikan. Dah jatahnya berdua. Nah, itu hebatnya. Jadi komunitas masyarakat atau civil society ini sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian berkembang. Ya, elemen-elemennya adalah termasuk tadi lembaga swadaya masyarakat, termasuk sebenarnya pers, termasuk supremasi hukum, perguruan tinggi, partai politik, itu semuanya civil society. Jadi itu yang yang harus kita pahami, bahwa civil society itu tidak sekedar masyarakat dalam konteks tertentu, tetapi lebih lebih pada komprehensif ya. Yang terakhir, kemudian wujud dari masyarakat civil society ini yang sekarang ini yang perlu kita perhatikan atau keprihatinan kita adalah justru dipolitisasi. Ini yang menjadi perhatian khusus mestinya. Justru sekarang ini orang yang memiliki keberanian untuk menyimpang justru diperhatikan.
Saya itu kalau kita saudara-saudara lihat di lembaga kepresidenan yang non pemerintah, artinya non negeri ya, yang lembaga non negeri. Kan ada lembaga presidenan itu ada yang negeri, ada non negeri yang diangkat atau dipilih oleh presiden untuk membantu. Di sana orang-orang yang saya contohkan aja, orang-orang yang mempunyai keberanian di dalam pemikiran-pemikiran itu walaupun belum tentu betul, tetapi hanya model keberanian itu langsung dipilih, diangkat. Contohnya Ngabalin dulu kayak apa bencinya sama Jokowi, itu dulu diberi porsi. Contohnya lagi siapa si Prabowo. bukan, ini ini kok ada lagi si yang kemarin dukung yang Jokowi mania itu itu juga punya keberanian, punya ini. Termasuk di Nasdem siapa yang sekarang bukan yang vokalnya muda, vokal belum termasuk di PAN, termasuk yang di PAN sekarang jadi ininya Pak Prabowo, staf ahli itu juga sama. Termasuk Daniel, termasuk hanya Padrison aja yang terlempar. Dan termasuk kita kalau melihat yang dari perguruan tinggi misalkan, yang civil society yang dari perguruan tinggi, Rocky Gerung, walaupun Anda nggak paham-paham kalau beliaunya ngomong aja, tapi beliau selalu dicari, wawancarai dan sebagainya. Orang nggak mutu. Bukan nggak mutu, dari sisi akademisi mutu dia. Dia orang filosofi, gitu. Tapi ngomongannya tidak pernah membumi, karena nggak bisa dipahami orang umum. Itu namanya sense of psychologis humanity. Jadi kalau Pak Rianto ini orang yang menguasai sense of psychologis humanity. Kalau dalam sisi ilmu akademis, dia ngomongnya apa adanya, mudah dicerna, walaupun kadang ngawur gitu, tapi mudah dicerna, apa adanya. Artinya secara umum orang akademis mengatakan jalur seperti ngawur gitu. Maksudnya kadang ini kalau orang ada ini ngawur, tapi itu sebenarnya yang benar gitu. Maksud saya gitu, yang benar itu apa ya, kalau kita bahasa kita lugu. Kadang-kadang orang lugu itu bagi orang akademis dianggap ngawur. Enggak lugu itu ngomongannya itu apa adanya. Tapi bagi orang akademis, kan orang akademis itu kan juga basa-basi kadang-kadang. Basa-basi itu kata-kata itu ditata supaya didengarnya enak gitu. Ini orang akademis. Kalau Pak Rianto enggak, sama-sama hitam. Orang akademis ini bisa ngomong begini, misalkan ini tidak putih. Padahal kan ngomong hitam itu kan kadang-kadang enggak enak. Atau kita ngomong misalkan apa? Ngomong mungkar. Orang akademis enggak bisa ngomong seperti orang raimu misalnya. Pak Rianto biasa ngomong raimu misalnya gitu. Tapi bahasanya sama. Artinya begini, Pak Rianto ini punya sense of psychologis humanity dalam konteks dia itu memahami orang-orang society yang di bawah, yang katanya orang society itu kan harusnya kan peradaban kota. Tapi enggak, Pak Rianto ini kalau ngomongan sama orang desa pasti dicintai. Kenapa? Orang desa itu enggak mau mulu-mulu. Ngomongnya ya lugas apa adanya, jebret-jebret yang secara orang kota akademis dianggapnya ngawur. Padahal justru harusnya seorang politisi itu ya kayak Pak Rianto ini. Apa anane, Pak? Apa anane? Gitu. Kayak Bambang Pacul. Ya kayak Bambang Pacul lah. Bambang Pacul itu kalau secara akademis dianggapnya ngawur. Ngomongannya cok rak jelas. Kalau orang akademis loh ini. Ya. Tapi secara masyarakat umum itu mudah menangkap. Justru mudah menangkap. Ini namanya dia memahami karakter orang-orang. Oh ya, audiensi saya ini audiensi yang bukan bukan semuanya orang akademis. Rocky Gerung suruh ngomong di Pati dengan Pak Rianta suruh ngomong di Pati.
Kalau diskor Pak Rianta dapat 100, Rocky Gerung paling dapat 20. Iya, karena Pak Rocky Gerung nggak akan bisa dipahami oleh orang Pati, orang Rembang, orang Bluro, nggak bakalan bisa. Purwodadi nggak akan bisa. Kalau itu Wonogiri, ya nggak akan bisa. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa tidak semua conversation, percakapan itu selalu harus dengan filosofi yang muluk-muluk. Kita kadang-kadang butuh sosok yang kayak Pak Rianta ini, yang kadang-kadang ngomongannya dianggap ngawur, lugu, tapi yang itu malah mengena. Nah, Gubernur Jawa Tengah. Ya kayak tadi misalkan, ya kan? Misalkan dia ngomong BPN itu gampang, golek duit itu gampang. Nek kowe pengen golek duit ora usah golek duit. Nek kowe golek duit kok kowe malas golek duit. Ini kan sebenarnya yang ingin disampaikan gini. Bukan mencari uang dalam kategori mencari uang yang haram, bukan. Maksudnya Pak Rianta itu misalkan kalau kamu mau orientasimu mau cari duit itu gampang. Tapi kalau kamu sekedar mencari duit, gitu, itu yang nggak benar. Gitu. Pak Rianta ingin cari duit itu gampang. Kamu nggak usah dengan berbagai macam. Kalau orang ngerti ini cari duit gampang, tapi jangan bad ranking kamu. Nah Pak Rianta, wiki golek duit ini ngerasa petakilan, merasa akal muslihat. Kalau bahasa saya akademis kan bad ranking. Kamu cari duit is okay, tapi don't is bad ranking. Kamu tidak boleh dengan akal muslihat, dengan cara yang licik. Kan lebih itu. Nah Pak Rianta mudah, kamu cari uang itu gampang. Yang penting kamu mau berusaha dengan cara yang baik, tidak melanggar hukum, kan gitu tadi. Sepanjang kamu tidak melanggar hukum golek duit gampang. Pesannya kan seperti itu. Tapi kalau kita nggak bisa menangkap, ya, karena tadi Pak Dr. Juma itu kan juga bisik-bisik, golek duit gampang loh. Saya khawatir tadi negatif. Saya kan sekjennya, jadi harus meluruskan. Yang dimaksud dengan cari duit gampang itu bukan berarti cari duit dengan cara yang ngawur, ya. Tetapi Pak Rianto itu menyampaikan bahwa tanah di Indonesia ini sebenarnya banyak yang masih nganggur dan sebagainya. Kalau kamu mau cari duit yang dalam konteks misalnya mau menguasai tanah, mau membantu orang masalah dan sebagainya, tidak perlu berorientasi duit dulu. Dengan cara kamu bekerja membantu orang itu otomatis, saya kan tahu cara kerja Pak Rianto. Pak Rianto itu cara kerja bantu banyak orang itu nothing tulus. Kalau orang belum mengenal sosoknya Rianta itu bingung dia, bingung betul. Pemenang di gini ya ngertinya nomor duit, orang cari duit. Makanya Pak Rianta kalau uang gini, Edi suruh bayar nggak mungkin, karena Widi bayar. Nah, walaupun saya sendiri ya belum tentu ada uangnya, paling nggak ya utang aja yang bayar tenanan. Jadi iya katanya tadi Pak Kiai ngomong sama saya, Kiai Jumai, Pak Dokter. Lawang jatuh gayanya duitnya berang-berang malah kok nyumbang duit ini. Jatuh gaya itu banyak itu, bantuannya banyak Pak Rianta. Bener kalau GJL nggak mau, GJL nggak mau. Tapi kalau jatuh gaya itu sumbangannya dari provinsi aja 250 juta per tahun. Dari Emirat Arab juga. Nah, saya kembali ke ini tadi. Jadi yang dimaksud Pak Rianto nyari duit gampang, termasuk itu namanya advokasi dalam bahasa akademis. Advokasi itu membantu orang menyelesaikan masalah. Tidak perlu kamu bicara duit dulu. Orang yang menyelesaikan masalah itu secara otomatis nanti dia akan memberikan istilahnya memberikan jasa. Ya enggak, artinya ucapan terima kasih. Karena kalau Pak Rianta itu tidak ngarani, sistem membantu orang itu tidak ngarani berapa. Contohnya saya contoh. Suatu ketika saya minta tolong Pak Rianta saya dibantu, ini ada kasus, posisi kasusnya benar tapi ini nanti insya Allah
ini klien yang mau kita bantu itu siap untuk memberikan 150 juta. Ternyata setelah dibantu kliennya itu baru memberi 100 juta. Pak Rianto tunjuk pengacara X. Dan ini langsung 100 juta itu kasih di depan awal. Berat. Saya pikir juga itu untuk kan akhotnya kalau dalam bahasanya kiai perjanjiannya kan untuk GJL, tapi ternyata nggak dikasihkan GJL dan Pak Rianto juga diem aja nggak mau dia nagih atau ini enggak. Ini artinya apa? Artinya Pak Rianto ini memang tipe karakter pemimpin yang membantu dulu nek stok kai syukur ora yo ora apa-apa. Ora iku banget terjane, tapi ini perlu saya luruskan. Bukan, ini penting. Saya betul-betul saya tidak berharap kok tak bantu, saya total. Ya. Jadi ini sebagai bukan ini, nanti saya mohon maaf. Bukan aku awak total. Sudah cukup dengan dunia saya. Kemudian mengapa toh? Oke, ini pun sewu, tak sampaikan yang padanya. Saya itu nanti wis bengit jam 2 jam temu tangi. Aku turunin yang jopo kok. Bener loh Pak. Berarti saya sudah nikmat kok. Saya turun yang jopo, yang tritisan. Terus saya kemulan kemul sak Rabu itu loh. Bener seperti nyamuk. Alah koni dan saya bisa tidur. Saking ngantuknya. Ya udah ya memang saya tuh menikmati yang kayak gitulah. Yang berkaitan dengan persoalan yang disampaikan Profit itu betul. Ini ada kawan kita sebenarnya, kayak profit 1 juta, ya 1 juta. Ijazah boleh gue rasa. Pokoknya ya ngomong misalnya aku kelakuan gue ngono itu raiso gue kan, kelakuan gue jadi balenya. Tak gue anu ya, disertasi kok. Wes nih kudunya ngomong apa ya wes. Dan sampai sekarang saya juga baik dan saya juga tidak kepingin. Tenang Pak. Jadi yang disampaikan Profit itu benar. Saya memang tidak kesana. Wis pokoknya wong tak bantu, wis tak bantu. Dan saya punya aku gelem. Yang namanya mantan putrane penguasa Orde Baru ketemu aku belum tak. Karena asetnya banyak itu apa ini loh Pak. Dan dia baik. Tenang Pak. Saya kemarin saya tawarkan supaya saya main kerja. Informasinya di daerah Bujo itu juga ada beberapa yang jadi digoleki. Sing biyen nasihate sapa digoleki terus diwangsut. Itu monggo lah. Jadi sing penting jangan ikuti jejake Pak Rianto. Nggih. Jangan. Nah, aku memang hal yang berkaitan dengan aku wis ora. Bener Pak. Ini aku kerja. Cocok Mas Bro. Aku mau tenang. Monggo Profit. Lanjut, Pak. Cocok Mas Bro. Tepuk tangan buat Pak Rianto. Untuk kalau dulu terakhir itu tadi saya ngelurusin supaya enggak miskomunikasi. Sekjen itu punya kewajiban untuk meluruskan. Jadi bahasa lugu lugasnya Pak Rianto itu betul, itu dari hati nurani, dari kejujurannya. Jangan sampai nanti miskomunikasi. Miskomunikasi itu salah memahami. Wah, berarti perintah Pak Dewan itu menghalalkan segala cara. Salah. Yang dimaksud Pak Rianto tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan ya. Karena kalau saya jelaskan di sini nanti kuliah 2 SKS sudah selesai. Tapi yang jelas saya meluruskan saja yang dimaksud Pak Rianto cari duit gampang itu jika kita kerja nyata membantu orang secara nyata maka kita memiliki hak-hak yang memang halal untuk diterima. Itu aja. Yang terakhir tadi bahwa civil society masyarakat atau peradaban masyarakat ini tidak bisa dibangun sekedar mengandalkan orang yang pinter. Karena kalau pinter saja, sekedar mengandalkan pinter itu bahaya. Kalau sekedar pinter saja. Karena yang namanya kompeten itu tidak hanya knowledge, kalau bahasanya akademis. Selain knowledge ada juga yang namanya yaitu skill. Skill teknis cara ininya. Pak Jokowi itu banyak skill
cara ini masyarakat ini dan punya sense of society, pendekatan sosialnya bagus. Jadi cara menilai pemimpin pun jangan yang negatif, yang positif aja. Karena negatif itu membenci. Jadi Pak Jokowi itu positifnya adalah sense of society-nya bagus. Ke masyarakat terjun langsung mendengar suara masyarakat aspiratif itu bagus. Nah, kemudian yang terakhir dari kompeten tadi selain knowledge sipil juga kita itu sebenarnya berkaitan dengan kepribadian atau integritas. Ya. Nah, integritas ini yang kemudian melahirkan orang itu mau menerima atau tidak barang yang halal maupun yang haram. Ketika kita sudah menginjak atau berani menjilat khamr, berarti kemana barang haram, berarti dia kalau disuruh anti korupsi kayaknya berat. Godaannya tetap banyak ke negatif. Makanya sebenarnya perintah jangan sampai kita khamr itu menjilat pun haram itu sebenarnya esensinya tidak sekedar soal minumnya, sama dengan zina. Bahwa takrobul zina, mendekati zina itu haram, itu esensinya tidak sekedar ini, tapi esensinya lebih luas dari itu. Kalau orang sudah bisa tadi wala takrobul zina, kemudian menjauhi khamr dan sebagainya, insya Allah pasti integritasnya tidak diragukan. Maka orang-orang yang sholatnya diukur dari sholatnya itu sebenarnya dari situ, dari masalah-masalah itu. Nah kalau sudah gitu pasti adil. Kalau adil berarti yuk dilu wa robulin takwa, berarti takwa kalau udah gitu. Itu maka ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamin syuhada bil qisti wala yajrimanakum sana'anum qaumin ala idilu yudilu wa robulin takwa. Kalau sudah a'robuli takwa tidak membuang ketakwaan, berarti tidak condong. Kalau tidak condong berarti masyarakat yang lemah pasti dibantu. Nah inilah sebenarnya karakter Pak Rianta itu lebih banyak membantu masyarakat yang lemah. Tetapi karena Pak Rianto memang orangnya lugu, saya dijadikan sekjennya Pak Rianto. Nah saya yang harus meluruskan tadi, supaya nanti tidak miskomunikasi ya, tidak misunderstanding ya, tidak salah understanding, memahami, mengerti. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi apa yang disampaikan Pak Rianta tadi dalam koridor peraturan perundang-undangan, dalam koridor etik, nilai-nilai dan morality ya. Bukan artinya bukan kemudian menghalalkan segala cara, enggak. Cuma cara menyampaikan beliau ini adalah karena punya set of psikologis humility terhadap masyarakat bawah. Karena biasa beliau berhubungan dengan masyarakat lemah, masyarakat yang didolimi, yang tertindas dan sebagainya pasti kenal. Dengan tanya sampai sana, sampai Blora, Pati, Rembang dan sebagainya kenal sama beliau. Saya izin Prof Widi, kata-kata saya yang menurut pandangan Prof itu kurang tepat, nanti sing pilih janjane. Saya kok ini agak belum ketemu. Ya tadi sebenarnya mencari duit gampang dan sebagainya itu dalam koridor tadi sesuai aturan, sesuai nilai-nilai morality dan seterusnya ya. Bukan artinya bukan kemudian saya takut dipahami nanti ngerebut tanah orang, wah gampang duduki tanah orang gampang, ini bukan begitu gitu. Dalam koridor dalam koridor beliau ini tetap, karena beliau ini adalah sebagai wakil rakyat DPR RI, semuanya dalam koridor sesuai dengan nilai-nilai morality maupun sesuai aturan perundang-undangan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.